anak-anak Ibu, selamat pagi buat kita semua. Pada pagi ini, Ibu akan membahas tentang toleransi bagian dari kehidupanku, yaitu terambil dalam kitab Markus 9 ayat 38-40 dan Lukas 18 ayat 15-16. Toleransi dalam kehidupan bersama. Toleransi merupakan sikap penting yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Karena dengan toleransi, manusia bisa hidup bersaudara, rukun, harmonis, dan melestarikan persatuan. Toleransi berasal dari kata Latin, yaitu tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Kata toleransi juga berasal dari kata tolerantia, yang berarti hal yang menyabarkan, hal yang menanggung, hal yang membantah, kekuatan untuk menanggung, ketetapan, kegigihan, ketabahan, dan sikap menerima sesuatu dengan yang tidak disukainya. Sedangkan dalam KBBI, toleransi itu diartikan sebagai sikap atau sifat yang menegang atau menghargai serta membiarkan, membelokkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa toleransi secara khusus atau secara luas adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan, dan juga sikap yang mengandung sebuah kegigihan untuk mempertahankan hidup atau keyakinannya, bersikap sabar, dan membiarkan orang lain berpendapat, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang beraliran lain. Ada 3 macam toleransi dalam agama, yaitu hal positif, hal negatif, dan ekumenis. Yang positif adalah sikap yang menolak isi ajaran dan pandangan agama dan keyakinan lainnya, namun menerima dan menghargai para penganutnya. Sedangkan negatif, sikap yang tidak menghargai dan menolak isi ajaran dan pandangan agama lain atau keyakinan lain, serta tidak menerima penganutnya tetapi membiarkan mereka karena menguntungkan. Dan yang ketiga adalah sikap yang menerima dan menghargai baik isi ajaran agama dan keyakinan lainnya, pandangan dan para penganutnya, karena pengakuan bahwa di dalamnya ada nilai-nilai kebenaran yang dapat memperkaya serta memperdalam ajaran, pandangan, dan kepercayaannya. Toleransi dalam ajaran Kristen. Toleransi merupakan sebuah konsep yang berulang kali kita temui di dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, yaitu bangsa Israel diminta untuk mengasihi orang asing yang tinggal bersama mereka. Istilah orang asing dalam Alkitab ini menunjuk pada orang yang telah meninggalkan bangsanya sendiri dan diam bersama orang Israel. Di bagian Alkitab ini menunjukkan dengan jelas bagaimana perlakuan umat Allah yang semestinya terhadap kelompok yang berbeda dari mereka, yaitu dengan menyatakan sebuah kasih persaudaraan kepada mereka. Landasan yang tepat untuk pemahaman toleransi, Allah memang mengkehendaki semua umat diperlakukan dengan penghormatan yang sama karena mereka mempunyai martabat yang sama sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Maksud dari menurut gambar Allah ini adalah sikap kita mempunyai kasih, kita ikuti semua ajaran yang Tuhan mau. Itulah gambar dan rupa Allah. Itu yang dimaksud dengan gambar dan rupa Allah. Sikap dan ajaran Tuhan Yesus mengenai toleransi juga tampak ketika Yesus berhadapan dengan para muridnya, yang justru tidak memperlihatkan toleransi. Pada suatu kali, ketika Yesus mengajar dan banyak orang yang datang kepadanya, sambil membawa anak-anak,
dan banyak orang yang datang kepada Yesus. Mereka masih kecil. Mengapa? Rupa mereka ingin agar menjamah anak-anak itu atau memberkati mereka. Melihat hal ini, murid-murid Yesus marah kepada Yesus. Mereka merasa kehadiran anak-anak itu mengganggu. Namun justru Yesus senang. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk membiarkan anak-anak itu datang kepadanya. Seperti tertulis di Lukas 18 ayat 16. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalanginya, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Maksud dari sini yaitu kita dari kecilnya udah pernah dibaptis di gereja. Di setiap ayat baptisan pasti ada tertulis nas Alkitab ini. Tuhan Yesus mencintai anak-anak mulai dari kecil. Dia menyuruh kita ke gereja, membiarkan kita ke gereja dibawa oleh orang tua. Karena anak-anak kecil itu ialah yang mempunyai sebuah kerajaan surga. Tuhan Yesus sendiri mengungkapkan perintahnya secara eksplisit kepada para muridnya di dalam Matius 5 ayat 44, yaitu agar murid-muridnya itu mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya para murid. Musuh yang dimaksud pada konteks ini adalah seseorang yang tidak sepaham, sedangkan sealiran atau seagama dengan kita. Melihat kembali apa yang telah kita pelajari, beberapa hal yang perlu dikembangkan oleh remaja Kristen untuk memiliki sikap hidup toleran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan saling pengenalan secara mendalam. Misalnya, kita mengenal mengapa sih orang Islam itu sholatnya 5 kali sehari. Terus mengapa orang Hindu di Bali mempersembahkan sesajen setiap hari. Yang kedua yaitu mengembangkan sikap saling menghargai. Hal ini terjadi karena mengakui bahwa setiap agama mempunyai keistimewaan masing-masing atau keunikan masing-masing. Dengan demikian, remaja akan terhindar dari sikap mau menang sendiri, egois, sombong, dan sikap merendahkan orang lain. Yang ketiga itu mengembangkan rasa kepercayaan dalam kemajemukan. Untuk itu kita diharapkan harus ada kejujuran, ketulusan, tanggung jawab agar orang lain dapat mempercayai kita. Untuk itu, para remaja Kristen dapat terus-terusan mempelajari, mengenali, dan menghidupi iman yang dipercayainya. Dengan demikian, akan ada sebuah keseimbangan antara memperkuat citra diri Kristiani dan sikap memahami, yang menghargai serta mempercayai orang lain. Perlunya transformasi di dalam lingkungan sosial. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Beberapa komitmen untuk menuju kepada transformasi lingkungan. Yang pertama adalah komitmen pada budaya tanpa ada kekerasan, menghargai kehidupan. Yang kedua, komitmen kepada budaya solidaritas dan relasi yang setara serta adil. Yang ketiga, komitmen kepada budaya toleransi yang hidup dalam kebenaran. Dan yang keempat, komitmen kepada budaya yang menghormati hak-hak asasi manusia dan kerjasama yang setara antara individu. Dari 4 ini kita bisa mengambil kesimpulan, toleransi yaitu kesadaran akan membawa kita kepada transformasi lingkungan. Lingkungan kita tidak mungkin berubah apabila anggota-anggota menolak untuk berubah. Transformasi anggota lingkungan, individu maupun kelompok sangat dibutuhkan agar perubahan yang positif dan menghadirkan perdamaian di lingkungan kita. Dari penjelasan
Alkitab Markus 9 ayat 38 sampai 40 dapat kita simpulkan, yaitu dikisahkan reaksi Yohanes ketika ia menemukan seseorang yang mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Padahal orang itu bukanlah pengikut Yesus, namun Yesus menunjukkan reaksi yang berbeda. Ia malah menyuruh Yohanes untuk membiarkan orang tersebut melanjutkan apa yang ia kerjakan, sebab tidak seorang pun yang telah mengandalkan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Demikian kata Yesus. Yesus mengajarkan agar para pengikutnya bersikap toleran kepada orang lain yang bukan menjadi pengikut dia, sebab pada kenyataannya orang itu melakukan apa yang Yesus kehendaki. Yang kedua yaitu dalam Lukas 18 ayat 15 sampai 16 dapat disimpulkan bagaimana orang pada masa Tuhan Yesus memperlakukan anak-anaknya. Mereka tidak dianggap penting dan tidak layak ikut campur dalam urusan orang tua. Tampaknya masalah yang sama juga dapat kita temukan dalam kehidupan kita masa kini ya. Sejumlah orang tua mengetahui bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar. Karena itu, mereka mengantarkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Mungkin mereka ingin anak-anak itu diberkati. Para murid melarangnya, namun Tuhan Yesus malah menegur para murid dan menyuruh anak itu datang kepadanya. Jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Demikian kata Tuhan Yesus. Dari materi ini, Ibu mau kalian catat yang udah Ibu rangkum ke buku catatan kalian. Semoga materi ini bisa membawa berkat buat kalian semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.